Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak kita semua umat tebusan Tuhan, umat yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan firman-Nya. Yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena bukti kasih setia Tuhan yang nyata berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui dan seluruh aktivitas kami dapat kami kerjakan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami membuka hati, mempersiapkan hati. Seluruh panca indera dan konsentrasi kami tertuju untuk bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pribadi, seluruh pendengar Maestro dimanapun berada dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Dan terlebih juga Tuhan urapi, berkati, perlengkapi, layakkan hamba-Mu yang tanah liat ini, agar hamba berkenan dan layak menyampaikan kebenaran firman-Mu berdasarkan roh hikmat dan roh pewahyuan yang daripada terang Roh Kudus. Agar kami semua dapat mencerna kebenaran firman-Mu dan menikmati kuasa firman-Mu yang membangkitkan iman pengharapan kami. Berbicaralah dan memberkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada. Kita akan masuk dalam satu pembahasan dengan satu perenungan berjudul Bukan Iman Yang Sia-sia. Bukan iman yang sia-sia, jadi iman yang sejati. Ada iman yang sia-sia dan ada iman yang sejati. Kepercayaan seseorang ditujukan berdasarkan iman pengharapannya kepada hal-hal yang ia yakini, yang ia percayai. Menjadi pertanyaannya, apakah iman yang dipegang atau dipercayai oleh seseorang itu, apakah iman itu betul-betul iman yang sia-sia, atau iman yang betul-betul adalah iman yang membuahkan penggenapan janji-janji. Ini yang perlu kita renungkan, sehingga kita tidak lalai, tidak terbuai. Yang penting kita sudah beriman. Tetapi dalam hal ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus memiliki iman yang sejati. Jangan sampai iman kita ini iman yang kosong, iman yang sia-sia. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ini Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Korintus. Dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus telah tetap mati dan mati selamanya, maka sia-sialah kepercayaanmu kepada Kristus. Ibu Bapak Saudara terkasih, Rasul Paulus betul-betul memperingatkan. Karena ada kelompok-kelompok atau golongan orang yang tidak mempercayai akan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga dengan demikian iman mereka adalah iman yang sia-sia. Dari sebab itu, pada kesempatan kali ini kita mari masuk. Kita akan lihat sejenak. Adakah Kristus itu betul-betul bangkit? Nah, ini menjadi satu peneguhan bagi kita.
Sebab jika Kristus mati dan tidak dibangkitkan lagi, maka iman kita kepada Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Jika kita tidak percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, maka kita masih hidup dalam dosa dan akan binasa. Dari sebab itu, iman yang sejati adalah iman yang percaya sepenuhnya akan kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus adalah kuasa yang menanggung, memikul semua dosa umat manusia. Ini kuasa kematian Kristus. Jadi Yesus mati pun mengandung kuasa. Ada kuasa kematiannya. Sampai kepala pasukan tentara Romawi, dia bersaksi di hadapan Yesus yang mati di kayu salib. Setelah Yesus mati, kepala pasukan itu mengakui, benar, dia ini adalah anak Allah. Kuasa kematiannya membuat pengakuan seorang laskar, pemimpin pasukan yang mengkomando dan mengawasi jalannya penyaliban Yesus. Akhirnya dia pun mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Pertobatan, itu kuasa kematiannya. Salah satunya dibuktikan dengan cara itu. Dan kita harus percaya bahwa kuasa kematian Yesus itu juga menanggung dosa kita. Dan dia bangkit. Mari kita akan lihat sejenak peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Lukas 24 ayat yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Di dalam ayat yang ke-24 ini, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Siapakah yang dimaksud mereka? Mereka ini adalah wanita-wanita. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, yang datang ke kubur Yesus, yang saat itu batu penutup kubur itu sudah terbuka. Ketika kedua wanita ini masuk, mereka termangu-mangu. Kenapa? Karena mayat Yesus sudah tidak ada. Yang ada hanya kain kafan. Mereka bingung. Lalu mereka dalam perenungannya, maka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Itu ada dua pribadi yang berpakaian berkilau-kilauan. Dapat kita katakan itulah dua orang malaikat Tuhan yang memberikan petunjuk kepada wanita-wanita ini yang sedang dalam kebingungan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ketika peristiwa kebangkitan Yesus, wanita-wanita di kubur Yesus termangu-mangu. Tetapi ada malaikat Tuhan yang memberikan konfirmasi, memberikan penjelasan bahwa Yesus sudah bangkit. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya ketika Yesus masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kematian Kristus itu satu keharusan, itu rencana ilahi, dan itu kuasa kematiannya menanggung dosa umat manusia. Dan kuasa kebangkitannya adalah membuktikan bahwa kuasa dosa maut sudah dikalahkan. Ketika wanita itu diingatkan akan perkataan Tuhan Yesus, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perhatikan,
Mengapa para wanita ini berduka-cita? Karena mereka lupa akan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, apa yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi mereka kehilangan sepenggal berita tentang firman Tuhan. Itu yang membuat mereka galau dan ragu. Kita lihat bahwa ketika seseorang tidak utuh, tidak merenungkan firman Tuhan secara penuh, secara utuh, maka timbul keraguan di dalam iman percayanya. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-9 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Para wanita ini berjumpa dengan murid-murid, menjumpai murid-murid. Ada 11 murid lagi kumpul. 11 murid, yang satu sudah mati, Yudas Iskariot. Sisa 11 murid. Mereka dalam keraguan, mereka dalam kebimbangan, mereka dalam ketakutan. Sehingga ketika wanita ini menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus yang pertama kali mereka jumpai, mereka sampaikan kepada murid-murid lain. Murid-murid menganggap itu omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perkataan perempuan itu. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-12, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ini Petrus, murid yang senior, murid yang mengalami mujizat tangkapan ikan. Petrus tetap ragu. Mengapa? Karena Petrus melupakan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa anak manusia harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Perihal kematian daripada Tuhan Yesus, murid-murid saat itu tidak mau dengar. Sebab apa? Di dalam pemikiran para murid, mereka ingin Yesus jangan mati, Yesus jangan kalah, Yesus harus jadi raja. Tetapi mereka, murid-murid, tidak tahu, justru melalui kematian Kristus ada kuasa yang begitu luar biasa, menanggung dosa dunia, menebus dosa umat manusia. Itu kuasa kematian Yesus. Jadi kematian Kristus itu bukan satu kekalahan, tetapi bukti kuasa penebusan dan pembebasan bagi orang-orang yang dosanya ditebus. Petrus ragu. Dia bertanya-tanya. Lalu ia pergi dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ragu. Murid-murid pun mengalami keraguan saat peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan yang penuh kasih tahu betapa lemahnya murid-murid. Lalu Yesus meneguhkan mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus meneguhkan murid-muridnya. Murid-murid 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, mendengar ajaran Yesus, menyaksikan, mengalami mujizat-mujizat, tapi tetap mengalami keraguan. Hari sebab itu kita betul-betul mesti serius, ibu bapak saudara terkasih, di dalam memeriksa iman kita, di dalam mengevaluasi pertumbuhan iman kita. Murid-murid sudah lama ikut Yesus, mengalami kuasa mujizat, tetapi ketika Yesus bangkit mereka ragu. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus meneguhkan iman para murid. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku.
Tuhan Yesus tahu betapa lemahnya murid-murid ini. Betapa lemah imannya. Tetapi kembali dengan kasih-Nya Tuhan meneguhkan. Setelah bangkit dari kematiannya, selama 40 hari dia bangkit dari kematiannya, dan sebelum dia naik ke surga, dia mengunjungi murid-murid, dia meneguhkan murid-murid, dia menyatakan bahwa dia hidup, dia menyatakan kuasa-kuasa mujizat di hadapan murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya iman para murid ini kembali diteguhkan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah melalui perenungan kita bersama pada kesempatan kali ini, kita betul-betul pun mengalami peneguhan iman. Sebab kita ini banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi pergumulan, banyak menghadapi tekanan-tekanan yang seringkali kita lupa akan perkataan Tuhan, lupa akan janji-janji Tuhan. Sebagaimana murid-murid pun mengalami. Tetapi kasih Yesus tak terhenti. Kasih Yesus tetap membabat, membalut hati yang remuk, hati yang pecah, hati yang patah, kembali diteguhkan. Murid-murid diberi janji, jangan tinggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa. Apa yang dijanjikan? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Dan oleh karena Roh Kudus itu dicurahkan, maka kita semua saat ini dapat antusias, dapat tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu dalam firman-Nya, karena ada Roh Kudus sebagai penggenapan janji Yesus kepada murid-murid. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, dan murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti murid-murid makin yakin, benar, Yesus yang lahir di kandang domba itu adalah pribadi yang berasal dari surga, yang datang ke dalam dunia menjadi bayi, menjadi manusia seutuhnya, tetapi Dia adalah Allah seutuhnya. Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ini peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari setelah kebangkitannya Yesus, Yesus tetap meneguhkan iman percaya para muridnya, agar murid-murid itu betul-betul memiliki iman yang utuh, iman yang penuh, tanpa keraguan lagi. Lalu Tuhan Yesus juga di hadapan mereka menyatakan, membuktikan tentang kenaikannya ke surga. Tanpa kebangkitannya, tidak ada kenaikan Yesus ke surga. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan, alami sekarang ini, sekalipun kita tidak hidup di dalam zaman Yesus, tetapi bukti janji Allah, Roh Kudus, itu kita alami dan nikmati saat ini. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi dampak kematian, dampak kebangkitan sampai sekarang, kuasa itu tetap nyata dan kita alami. Puji syukur kepada Tuhan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga.
Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu memiliki iman untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus sudah naik ke surga. Dan konfirmasi dari malaikat bahwa dia akan datang kembali. Yesus harus kita rindukan. Ini iman percaya kita. Iman yang penuh. Jangan sampai iman kita menjadi sia-sia karena kita tidak punya kerinduan, tidak punya pengharapan menanti kedatangan Tuhan. Kita hanya menantikan kesembuhan. Kita hanya menantikan jalan keluar. Kita hanya menantikan pertolongan. Kita hanya menantikan penghiburan. Ibu bapak saudara terkasih, mari. Jangan sampai iman kita hanya terhenti pada perkara-perkara menantikan pertolongan-pertolongannya. Tetapi rindukan dan nantikan kedatangannya. Nantikan pertemuannya bersama dia sang penebus kita, sang penyelamat kita, sang juru selamat kita. Ini iman yang sejati, iman Kristen. Kita ini sebagai pengikut Kristus, iman kita harus penuh sepenuhnya terhadap janji yang akan digenapi, yaitu dia akan datang kembali. Adakah iman kita terdorong dan memberikan kita semangat untuk menantikan perjumpaan dengan Tuhan di udara? Perjumpaan dengan Tuhan. Dan nanti sekali waktu kita akan tinggal di rumah Bapa yang kekal dan mulia. Ini iman percaya kekristenan. Bukan iman yang hanya bergantung pada perkara-perkara fana di dunia ini. Jangan iman kita menjadi sia-sia. Tetapi biar kita memiliki iman yang sejati. Puji syukur kepada Tuhan. Iman yang sejati adalah kita percaya bahwa Yesus mati dan menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Kita percaya bahwa Yesus bangkit, membuktikan maut sudah dikalahkan. Kita percaya kuasa kematiannya menjadi tebusan dosa bagi kita, dan kuasa kebangkitannya dinyatakan bagi kita melalui pencurahan Roh Kudus-Nya. Iman kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang benar, iman yang berkualitas, merindukan kedatangannya, menantikan kedatangannya. Tidak lama lagi dia akan segera datang. Mari kita terus berkobar dengan roh yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala, tetap tekun di dalam pengharapan akan iman percaya pada dia. Dengan semangat roh yang menyalanya, kita tetap setia beribadah dan tetap setia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Kami percaya bahwa Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah benar mati. Kuasa kematian-Mu menanggung dosa dunia. Kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan maut dan memberikan kebebasan bagi kami, serta menyediakan tempat di surga yang kekal bagi kami. Kami percaya Tuhan, teguhkan iman pengharapan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin jalan hidup kami. Dengan iman yang teguh, kami menjalani sisa hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih. Tetap semangat di dalam pengharapan kepada Yesus. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614
3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.